Halo, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan Rumah Jogja. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Ya, kali ini saya dari kawasan Stadion Maguwoharjo Jogja Bay SD Model ya, di kawasan Utara Ring Road ya. Review satu unit rumah mewah istimewa full furnish ini baru saja selesai, baru saja dipel nih, jadi sudah siap launching. Lokasinya aksesnya gampang banget, dari Jalan Raya Tajem dekat, kemudian dari SD Model dekat, dari Stadion Maguwoharjo juga dekat ya. Dan yang menarik ini ke calon pintu tol di Lotte Mart sana juga paling sekitar 10 menit ya. Rumahnya nuansa putih tulang ya, 3 lantai teman-teman, bukan 2 lantai, karena di bagian atas ada rooftopnya. Ini istimewa, baru saja selesai ya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama saya ingin tunjukkan jalannya dulu ya. Ini di lingkungan rumah-rumah banyak pendatang teman-teman. Akses mobilnya lebar, bisa papasan, kelihatan saya parkir di sebelah kanan, jadi masih ada jalan sisa bisa untuk lewat mobil ya. Depannya ada rumah juga sudah dihuni, kemudian sampingnya ada rumah 2 lantai. Lingkungan rumah-rumah yang sudah padat ya, banyak pendatang. Kemudian kita kalau ke arah sana, ke arah Jalan Raya Tajem ya. Ini rumah sedang proses pembangunan, jadi nanti terlihat rapi juga. Oke, ini luas tanahnya 120 dengan tipenya 185, jadi besar banget. Ada 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, kemudian ruang kerja ART di bagian atas, dan ada rooftop. Nanti kita akan lihat view Merapi dan sekitarnya dari lantai atas ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama di bagian pagarnya dulu. Nah, ini pagarnya, posisi rumah ini lebih tinggi daripada jalan teman-teman, jadi rumahnya gagah banget. Nah, ini pagarnya pakai pintu dorong ini. Kemudian ini ada, kalau kita tutup ke sana dorong ya, nah, ini bisa dibuka bagian pintu sini, kita bisa keluar masuk lewat pintu yang sebelah sini. Oke, ini bisa dibuka teman-teman. Kemudian tidak perlu buka seluruh pintu, karena ini nanti bisa dibuka separuh ya. Dan di sebelah sini, ini di belakang sini ada tempat sampah ya. Ini kalau saya dorong berat, jadi nggak perlu didorong. Ini ada tempat sampah yang warna abu-abu ini. Jadi dari besi dibuka, tukang sampah nanti tinggal ngambil sampah aja. Oke. Nah, area carportnya bisa muat untuk 2 mobil teman-teman. Ini mobil Pajero, 1 mobil Pajero, kemudian sebelahnya bisa juga muat mobil Pajero. Jadi 2 mobil besar bisa muat. Untuk akses pintu masuk ke dalam rumah ada 2. Di belakang mobil ini ada pintu samping, kemudian ada pintu utama lewat depan ya. Ini sore hari, jadi temaramnya sudah kelihatan. Banyak lampu-lampu, sengaja dipasang banyak lampu supaya tampilan rumahnya lebih cantik ya. Oke, kemudian di bagian depan ini ada jendela untuk pencahayaan ke dalam rumah. Kemudian ini ada jendela ke arah dapur. Rumah ini konsepnya open space, dari luar tampak tidak ada bukaan ya, minim bukaan dari luar. Kalau kita lihat dari sini, hanya jendela kamar di bagian atas 1, kemudian jendela kamar mandi di bagian atas ya. Jadi ini rumah seolah-olah tidak ada jendela di bagian luar, tapi kalau kita masuk ke dalam, cahayanya terang ya, meskipun lampu tidak dinyalakan karena banyak bukaan kaca yang besar-besar. Konsep open space dari dalam. Dan ini cocok banget untuk teman-teman yang tidak begitu suka banyak interaksi dengan dunia luar. Ini untuk orang introvert cocok banget ini. Ya, kemudian ini ya untuk naik ke teras ini lewat tangga teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 anak tangga sampai teras. Kemudian di bagian atas ini depan teras sudah ada taman untuk penghijauan depan rumah ya. Nah, ini kita lihat ada tangga turun ke arah carport ya. Depan rumahnya juga depannya ada rumah ya, sudah dihuni teman-teman. Oke,
Terus oh ya, saya mau tunjukkan yang sebelah sini dulu. Nah ini di bawah ini yang tadi ada tempat sampah, jadi tukang sampah cukup buka dari luar ya, jadi ini bisa dibuka teman-teman. Ada keran untuk kebutuhan siram-siram. Ya, tamannya sudah ready baik di depan maupun di bagian samping. Penasaran dengan bagian dalam rumah? Ayo kita masuk. Ya, kita masuk ke area ruang tamu, ruang makan, atau saya lebih suka nyebutnya dengan living room di lantai 1. Kita sudah dapat impresi, wah, sudah cakep banget ya. Dapat kesan sudah sampai dalam rumah ini. Baru di ruang tamu kita sudah dapat kesan cakep banget ya. Ya, area ruang tamu sudah lengkap dengan sofa, meja tamu, ada karpetnya. Kemudian ada karpet di depan TV. Ya, ini ada kaca besar, ke arah belakang kaca ada taman kering di bagian belakang dan sudah ada gorden lipatnya. Ini bisa dinaik turunkan gordennya ya. Sudah ada AC juga teman-teman. Oke. Di sini ada TV, meja TV, kemudian ada sepeda mini di sini ya. Di belakangnya ada taman kering, kita intip taman keringnya dulu dari sebelah sini. Nah ini taman kering, kemudian ini terbuka ke atas ya. Jadi pencahayaannya terang meskipun nggak pakai lampu. Nah ini karena sore hari saya ingin menunjukkan pencahayaan, tata lightingnya, jadi semua saya nyalakan. Kini area ruang makan di sebelah sini teman-teman. Kemudian sudah ada lampu gantung di bagian atas. Dan di sini di bawah tangga ada kabinet untuk penyimpanan pakai cermin. Sengaja dipasang cermin supaya memberikan kesan yang lebih luas ya. Jadi kalau kita buka ini kabinet penyimpanan. Oh sebentar, ternyata dikunci. Oke, sudah berhasil saya buka teman-teman. Ini kabinet untuk penyimpanan di bawah tangga ya. Oke. Next kita ke arah sebelah sini. Ini area depan kamar mandi luar ya. Nah, ini kita masuk ke kamar mandinya. Sudah lengkap dengan instalasi water heater, sudah ada tempat sabun, kemudian tempat handuk juga sudah ada. Menggunakan kloset duduk dan desainnya cantik banget ya. Terus ke sebelah sini di area ruang makan ini sudah ada meja kursi. Kemudian ke sebelah sini kita ketemu dengan area kitchen, dapur sudah lengkap dengan kabinet di atas dan bawah ya. Jadi ini sudah siap banget dipakai teman-teman. Bagian dapurnya sudah ada kitchen set di bagian atas. Oke, next kita lanjut. Jadi sudah saya nyalakan lampunya di bagian kitchen ya. Ini sudah ada cooker hood, kemudian sudah ada kompor tanamnya. Dan ini cakep banget ya, kombinasi warna hitam dan warna putih ya. Ini kabinet penyimpanan di bagian atas, di sini untuk rak piring, kemudian di bawah ini ada jendela untuk kebutuhan sirkulasi udara. Di sini ada gorden ya, saya sebutnya gorden. Dan ini kita bisa buka untuk ruang-ruang penyimpanan di bagian atas ya. Di sini juga coba kita buka teman-teman satu persatu. Dan kita lihat di bagian bawah di sebelah sini, ini untuk penyimpanan piring dan gelas ya. Ini untuk penyimpanan rak-rak piring juga ya. Oke. Nah, dan sudah lengkap dengan lemari kulkas merek LG teman-teman, 2 pintu atas dan bawah. Ya, ini area kitchen. Kemudian di samping dapur sini ada pintu keluar menuju ke area carport ya, yang tadi kita lihat dari arah depan ya. Oke, istimewa, cakep banget ya. Tinggal kita siap untuk huni saja ya. Ada jam dinding, kemudian di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur teman-teman, ukurannya standar 3x3, sudah lengkap dengan spring bednya untuk 1 orang, sudah ada
karpet dan nakas 1 ya. Oke, ada lampu LED di bagian atas dan kemudian juga ada lampu tidurnya. Semua kamar desainnya hampir mirip ya. Oke, kita ke lantai atas ya. Kita coba lihat lantai 2-nya. Ya, di lantai 1 saya bahas lagi di sini sedikit. Area ruang tamunya sudah ada lukisan, kemudian ada lampu, di belakangnya juga ada hiasan dinding ya. Jadi oke, cakep banget ya. Kita ke lantai 2. Lewat tangga. Di sini ada karpet. Kemudian tangganya ada railing di bagian kiri untuk pegangan, dan ini pengaman di bagian kanan. Menggunakan besi holo kita tetap bisa lihat ke arah bawah ya. Jadi pencahayaannya tetap terang ya. Sampai lantai 2 ya, kita langsung disambut dengan ruang keluarga. Sebelum ke ruang keluarga, kita sebelah sini dulu ke area kamar mandinya. Sudah lengkap dengan water heater Modena teman-teman. Peralatan mandinya sudah hampir lengkap ya. Ada rak, kemudian ada gantungan handuk, dan medan kamar mandinya ini cukup luas. Sementara untuk pintunya menggunakan material dari PVC warna putih ya. Oke. Ke ruang keluarga di sini. Ini area ruang keluarganya. Berada di tengah-tengah kamar tidur ya. Jadi pintu kamar tidur semuanya keluar langsung ketemu dengan ruang keluarga. Ini arsiteknya oke banget ya cara desainnya. Jadi kalau keluar dari kamar tidur langsung ketemu dengan ruang keluarga. Jadi ini tempat yang memang cocok banget untuk kumpul-kumpul keluarga, nonton TV, bincang-bincang, cakap-cakap dengan seluruh keluarga. Setelah itu capek, kita masuk kamar tidur ke kamar masing-masing. Oke, kita ke kamar tidur yang pertama dulu. Ini kamar tidur utama di lantai 2. Ukurannya 3,5 kali 3,5 ya. Cukup lapang. Jadi sudah ada tempat tidurnya lengkap, ada nakas di kanan dan kiri, dan ini pencahayaan ke sebelah sini, dan kita dapat balkon di sini. Nah, ini kita dapat balkon. Kalau kita keluar kita bisa lihat ke tetangga depan. Ya, ke arah bawah, ke arah jalan ya. Nah, karena pintunya ada di samping, jendela ada di samping, jadi tetap terang tapi tidak terlihat dari arah luar ya. Kemudian yang menarik teman-teman, yang menarik untuk pintu ini didesain dari kaca dan aluminium, serta di sini ada jendela bukaan. Jadi kalau buka jendela tidak perlu buka pintu secara keseluruhan, yang penting udaranya masuk ya. Oke. Sudah ada AC di bagian atas, lampu LED, kemudian lampu tidur juga ada ya teman-teman. Nanti untuk TV bisa dipasang di sebelah sana, dan lemarinya bisa dipasang di sebelah sini pojokan. Next kita ke kamar mandi dalam. Ini desain kamar mandi dalam untuk kamar tidur utama ya. Full granit dari bawah sampai atas, ada exhaust, kemudian di sini ada wastafel ya. Ada kabinet untuk penyimpanan handuk dan lain-lain. Kemudian di sini ada tempat sabun, kemudian di sini sudah ada tempat untuk peralatan mandi yang lainnya. Showernya cakep teman-teman. Ya, menggunakan material yang warna keramik, warna aluminium maksud saya. Dan di sini sudah ada gantungan untuk handuk ya. Oke. Next kita ke kamar tidur yang ketiga dan keempat ya. Ini kamar tidur ketiga di sini untuk kamar tidur anak. Ukurannya 3,5 kali 3 teman-teman. Jadi ini cukup luas ya. Ada jendela keluar untuk pencahayaan, bisa untuk tidur 2 orang, dan sudah ada nakasnya ya.
Terus next kita ke kamar tidur yang keempat teman-teman. Ini kamar tidur untuk 1 orang, ukurannya 3x3, lampu LED, lampu tidur ada, lengkap dengan AC, dan ini kamar tidurnya cukup untuk 1 orang ya. Ada nakas, jendela, lengkap dengan gordennya. Jadi desain gordennya sama dari kamar tidur, kemudian kamar tengah ya, kemudian ruang keluarga, ruang tamu juga sama desain gordennya. Ini bisa diturunkan ya. Kemudian ini void teman-teman di sebelah sini. Kalau kita ke bawah ketemu dengan akses menuju garasi, dan kalau kita lihat ke atas ini ada kaca di bagian atas untuk pencahayaan. Oke, nah ada 1 lantai lagi yang di bagian atas menuju ke arah rooftop ya. Dan kita kalau lihat ke bawah ini langsung ke area ruang keluarga di bagian bawah. Dan kalau kita lihat ke atas di sana ada kaca untuk pencahayaan dari atas ke bawah ya. Jadi ini semacam void. Oke, next kita ke lantai atas ya. Ini ada kaca untuk pencahayaan ke bagian tangga, dan ini bovennya angin tetap masuk teman-teman, jadi nggak pengap ya, karena ini ada boven kaca mati tapi ada space untuk keluar masuk udara ya. Desain tangganya sama dengan tangga yang dari lantai 1 ke lantai 2, dan di sini kita ketemu dengan ruang kerja asisten rumah tangga. Area tempat cuci dan setrika di sini. Di sini untuk gantung-gantung baju kalau habis cuci atau setrika. Dan di sini ada meja setrika ya teman-teman. Sudah lengkap dengan mesin cuci. Mesin cucinya merek LG ya. Dan di sini ada family home. Oke ya. Nah, ini yang saya suka teman-teman. Kita ketemu dengan rooftop. Mau ke rooftop kita harus buka pintu geser. Ada pintu sliding. Dan ini modelnya jendela boven kaca. Dan ini bisa masuk udaranya ya. Ini udara bisa masuk ya. Oke. Nah, sampai di lantai atas kita lihat rooftopnya oke banget, luas banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang impiannya pengen punya rumah, ada rooftopnya. Ini rumah posisi menghadap ke timur ya. Jadi kalau pas terang kita bisa lihat Gunung Merapi di bagian atas. Hanya karena sore ini mendung, Merapinya tersembunyi di balik awan ya. Dan ini kita bisa duduk-duduk santai malam hari di sini. Mau undang teman-teman untuk acara barbekyuan juga bisa di bagian atas ya, asik banget. Kita kalau ke arah sana kita bisa lihat pemandangan rumah-rumah penduduk ya, dan ini anginnya semilir banget ya, sudah rame ya. Di sebelah sana ada sekolah SD model ya, masih hijau, banyak pohon-pohon untuk penghijauan. Nah, itu gedung yang tinggi itu sekolah SD model ya. Jadi TK SD model dekat banget. Oke. Ya, asik banget di bagian atas ini. Rooftopnya luas ya. Dan saya mau tunjukkan ini kaca. Kaca untuk pencahayaan ke arah bawah. Ini tembus ke ruang lantai 2, kemudian tembus lagi ke bawah ke area teras samping menuju karpet ya. Oke, ini videonya panjang banget, 19,5 menit ya. Jadi mungkin sampai 20 menitan nanti sampai closingnya. Kita masuk lagi ke dalam, kita turun ya. Sambil saya ulangi sekali lagi teman-teman, ini luas tanahnya 120, tipe bangunannya di 185. Ada 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Ya, sudah full furnish, lengkap AC, TV, tempat tidur dan lain-lain, kulkas, kitchen set semuanya sudah ada. Jadi sudah sangat siap banget untuk dihuni. Ya. Dan berapa harganya?
Harganya secara detail nanti silahkan baca di caption ya. Bocorannya ini di harga 2 M-an ya, sekitar 2 M-an ya. Bisa nanti teman-teman baca lebih detail di bagian caption untuk harga pastinya, dan yang jelas ini bisa negotiable ya, bisa dinego. Aksesnya mudah, dekat dengan Jogja Bay, dengan Lotte Mart, dekat ke Pakuwon Mall, kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan langsung cek lokasi rumah istimewa di Wedo Martani, dekat SD Model, Jogja Bay, dan Lotte Mart, serta kampus UPN dan kampus Sanata Dharma. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you, wassalam.